Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan kewirausahaan keripik pisang KLBS. Kelompok saya terdiri dari saya sendiri Namora Isal Kadafi Lubis, NIM 1119093, Kriansyah NIM 111909115, Robi Abdul Rahman NIM 111900309, Yuniarti Lestari NIM 111900549. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kami menyelesaikan proposal bisnis plan ini tepat pada waktunya. Proposal ini sendiri berisikan tentang bentuk perusahaan, analisis industri, analisis dan aspek-aspek yang terdapat dalam pendirian usaha. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu kami, terutama para dosen yang membimbing kami. Kami telah berusaha semaksimal mungkin dalam pembuatan proposal ini. Namun, saya menyadari proposal ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan proposal di masa mendatang. Daftar isi bab 1 overview 1.1 business background, 1.2 vision and misi, 1.3 statement product description, 1.4 organisasi struktur, bab 2 layout business model canvas, bab 3 financial plan, 3.1 business preparation budget, 3.2 laporan laba rugi, bab 4 penutup. Bab 1 overview business background. Indonesia adalah negara yang mendapatkan julukan tanah surga. Oleh karena itu, tak heran bila di Indonesia terdapat berbagai macam jenis suku, budaya, adat, agama, kuliner, dan masih banyak lagi. Kita selaku generasi penerus bangsa harus bisa menjaga warisan nenek moyang kita agar tidak hilang, karena Indonesia memiliki berbagai macam budaya. Tak heran jika Indonesia pun memiliki berbagai jenis kuliner khas Indonesia tentunya. Kuliner itu bisa menjadi ciri khas kita sendiri bagi tiap daerahnya. Misalnya saja keripik Sanjay, Sumatera Barat, pisang saleh Aceh, dodol dari Garut, rengginang, peyem Bandung, dan masih banyak lagi makanan khas Indonesia lainnya. Namun seiring perkembangannya zaman, makanan tersebut menjadi kurang populer dikarenakannya datangnya makanan ringan diekspor dari luar negeri. Makanan khas tadi menjadi kuno di mata masyarakat kita. Padahal jika kita bandingkan makanan khas kita dengan makanan impor, tentu makanan khaslah juaranya. Apalagi makanan khas kita menggunakan bahan yang alami dan tanpa pengawet buatan. Oleh karena itu, selaku penerus bangsa harus bisa menjaga makanan khas kita agar tidak hilang di pasaran. Kita dapat memodifikasinya sebaik mungkin agar menarik minat pelanggan, tanpa harus merusak citra asli dari makanan khas tersebut. Jangan mau kalah oleh makanan impor yang belum tentu bebas dari bahan kimia dan bahan pengawet. Mari kita lestarikan makanan khas Indonesia. Cintailah produk dalam negeri. Mengingat pentingnya perubahan ekonomi masyarakat di zaman sekarang ini, maka masyarakat dituntut agar lebih semangat dan berusaha lagi untuk mencapai suatu pekerjaan dan mengalami perubahan yang lebih baik demi memenuhi kehidupan sendiri, keluarga, maupun untuk membantu orang lain yang mengalami kesusahan. Bukan hanya faktor tersebut saja, melainkan juga masyarakat sekarang ini harus lebih kreatif lagi dalam mencari pekerjaan.
Lingkungan saya merupakan daerah agraris, masih banyak lahan pertanian dan lahan pertanian banyak digunakan untuk menanam pohon pisang, singkong, dan sangat cocok sekali untuk penanaman-penanaman pohon lainnya sebagai kebutuhan pokok di daerah saya. Maka ketika mereka panen, mereka kebingungan akan menjual ini kemana. Saya semakin prihatin dengan kondisi seperti itu karena itu merupakan satu-satunya lahan pertanian yang bisa mereka jadikan sebagai mata pencahariannya. Dengan melihat kondisi seperti itu, saya akan membuat sebuah usaha yang pastinya dapat membantu kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi, yaitu dengan membantu masyarakat yang mempunyai dagangan berupa pisang. Saya akan membuat keripik pisang dengan seperti itu para pedagang dan para petani pisang yang kurang laris tidak akan bingung lagi. Dan dengan saya membuat keripik pisang ini, saya juga akan menitipkan pada warung-warung sekitar. Pada saat ini banyak orang yang serba ingin praktis dalam makanan. Maka dari itu, saya akan membuat keripik pisang ini dengan pembuatan yang berbeda agar orang yang menyukai makanan ini tidak merasa bosan. Karena banyaknya kalangan masyarakat yang menyukai cemilan ini, maka saya akan berusaha memberikan kualitas dan mutu yang baik yang harganya relatif murah bagi semua kalangan masyarakat. Poin 2, visi dan misi. Visi pertama ada mendapat laba, berikutnya memanfaatkan melimpahnya bahan baku sehingga dapat menambah nilai guna. Poin berikutnya menyediakan keripik pisang dengan sedikit modifikasi dengan berbagai varian rasa. Yang terakhir menciptakan wirausaha sendiri atau wirausaha mandiri. Misi kami adalah pertama menyediakan produk dan barang yang berkualitas. Kedua, menyediakan produk dan barang yang mencukupi. Ketiga, menyediakan produk dan barang yang tepat waktu. Keempat, melatih tanggung jawab terhadap pekerjaan. Dan terakhir, membantu para pedagang pisang di sekitar. 1.3 Statement Product Description. Pembuatan produk ini tidak begitu sulit karena bahan mudah didapatkan dan tidak membutuhkan terlalu banyak proses. Untuk membuat produk ini, kami membutuhkan bahan utama pisang dan minyak goreng, serta bahan pembantu yang terdiri dari ada garam, bumbu tabur balado, bumbu tabur jagung manis, bumbu tabur barbeque, bumbu tabur pedas manis, kompor, wajan, sude, gas, baskom, pisau, parutan, penyaring minyak, plastik pembungkus, dan lilin. 1.4 Organization Structure. Ada pemilik saham bersama pimpinan. Di bawah pimpinan ada bendahara, bagian pemasaran, bagian produksi, dan karyawan. Bab 2 Layout Business Model Canvas. Pada bagian key partner ada warung kopi, berikutnya minimarket atau toko, pedagang pisang, dan yang terakhir toko plastik Sinar Jaya. Pada bagian key activity, yang pertama pengolahan pisang menjadi keripik pisang, yang kedua budidaya pisang, yang ketiga pemasaran. Berikutnya value proposition. Yang pertama keripik pisang dengan rasa yang gurih dan menggugah selera. Kedua, keripik pisang kemasan plastik bisa dijadikan oleh-oleh kemasan praktis. Yang berikutnya, keripik tahan lama tidak mudah melempem. Berikutnya ada terima pesan antar, menerima COD, dan menerima pengiriman luar daerah. Dan terakhir, dijamin halal dan sehat. Pada bagian customer relationship, yang pertama penjualan langsung, online atau outlet. Yang kedua reseller pada minimarket atau toko dan warung kopi. Berikutnya channel. Yang pertama media sosial, yang kedua orang terdekat. Berikutnya customer segment. Ada keluarga, remaja dan mahasiswa, anak-anak, dan lingkungan sekitar. Berikutnya cost struktur. Biaya pembelian bahan baku, biaya sarana dan prasarana, biaya pembuatan keripik. Yang terakhir ada biaya pemasaran.
Berikutnya revenue stream jualan keripik pisang. Bab 3 Financial Plan 3.1 Business Preparation Budget. Biaya peralatan atau modal. Di sini ada alat-alat yaitu berupa kompor 1 buah, wajan, sude, gas, baskom, pisau, parutan pisang, tupperware bertutup, pembungkus plastik, sealer, sendok, penyaring minyak, pisang, minyak goreng sebanyak 2 liter, garam 1 bungkus, bumbu tabur balado 1 bungkus, bumbu tabur jagung 1 bungkus, bumbu tabur barbeque, bumbu tabur pedas manis masing-masing itu 1 bungkus ukuran setengah kilo. Sarana dan prasarana transport berupa bensin sebanyak 1 liter, pulsa selama 1 bulan, alat tulis kantor, biaya print stiker, dan jika dijumlahkan semuanya totalnya adalah 1.268.500. 3.2 Laporan laba rugi. Harga pokok keripik pisang 100 gram adalah 50% dari harga penjualan keripik pisang. Jadi setiap bungkus keripik pisang, perusahaan mendapatkan laba kotor 50%. Jika harga penjualan keripik pisang adalah 3.000, maka keuntungan yang diperoleh adalah 1.500. Harga pokok keripik pisang 200 gram adalah 60% dari harga penjualan keripik pisang. Jadi setiap bungkus keripik perusahaan mendapatkan laba kotor 40%. Jika harga penjualan keripik 10.000, maka keuntungan yang diperoleh sebesar Rp4.000. Harga pokok keripik pisang 500 gram adalah 60%. Jadi setiap bungkus keripik pisang perusahaan mendapatkan laba kotor sebesar 40%. Jika harga penjualan keripik pisang adalah 20.000, maka keuntungan yang diperoleh adalah 8.000. Harga pokok keripik pisang 100 gram atau 1 kilo adalah 60%. Jadi setiap bungkus keripik pisang perusahaan mendapatkan laba kotor 40%. Jika harga penjualan keripik pisang seharga Rp40.000, maka keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp16.000. Keuntungan pada tahap awal berdiri dengan modal awal sebesar Rp1.268.500. Keuntungan yang diharapkan untuk setiap bulannya adalah sebagai berikut. Rata-rata penghasilan kotor dari penjualan keripik pisang 100 gram dalam seminggu jika 70 barang yang laku terjual dikali 1.500 sama dengan Rp105.000, dan jika sebulan 4 kali Rp105.000 sama dengan Rp420.000. Keuntungan kotor sebulan 50% dikali Rp420.000 sama dengan Rp210.000. Dari penjualan keripik pisang 200 gram per minggu, 50 barang dikali Rp10.000 sama dengan Rp500.000. Sebulan 4 kali Rp500.000 sama dengan 2 juta. Keuntungan kotor sebulan 40% dikali 2 juta sama dengan Rp800.000. Dari penjualan keripik pisang 500 gram per minggu, 70 barang dikali 20.000 sama dengan Rp1.400.000. Sebulan sama dengan 4 kali Rp1.400.000 sama dengan Rp5.600.000. Keuntungan kotor sebulan 40% dikali Rp5.600.000 sama dengan
Rp2.240.000. Dari penjualan keripik pisang 100 gram atau 1 kilo per minggu, 70 barang dikali Rp40.000 sama dengan Rp2.800.000 sebulan. 4 kali Rp2.800.000 sama dengan Rp11.200.000. Keuntungan kotor sebulan sama dengan 40% dikali Rp11.200.000 sama dengan Rp4.480.000. Keuntungan kotor usaha sebulan adalah sebagai berikut. Penjualan keripik pisang 100 gram Rp210.000, penjualan keripik 150 gram Rp800.000, penjualan keripik 500 gram Rp2.240.000, penjualan keripik 100 gram atau 1 kilo sama dengan Rp4.480.000. Jumlah keuntungan sebulan Rp7.730.000. Laba bersih sama dengan keuntungan dikurang pengeluaran Rp7.730.000 dikurang Rp1.268.500 sama dengan Rp8.461.500. Diharapkan dalam 3 bulan ke depan keuntungan dapat meningkat. Bab 4 penutup. Demikian proposal usaha ini dibuat sebagai bahan informasi mengenai persiapan pengembangan usaha dan bahan pertimbangan bagi para calon pemodal untuk mempertimbangkan keikutsertaan dalam pendirian usaha. Tanggapan atas proposal ini diharapkan akan diterima dalam waktu yang tidak terlalu lama, paling lambat 2 minggu setelah penyampaian proposal ini pada pertemuan awal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.